Pak Budiono, Kepala Biro Digital, Pak Hendra, Kepala Biro KSP, juga Ibu Nuni, pendiri PT Nalendra, ahli Samudra Bapak Hendrawan, operasional Fajar Richard, staf logistik, Bapak Muhammad Reza, kemudian staf komunikasi dan juga Bapak Firmansyah, Diana Rais, Bapak Public Relation, Ibu Ratna. Baiklah, untuk mengenai waktu, maaf terlambat tadi saya ada acara sama Pak Gubernur dan Panglima. Silakan sampaikan. Yang akan memaparkan program tentang sertifikasi listrik gratis untuk rumah ibadah. Mungkin sesuai arahan Bapak, mempersingkat waktu, kita langsung kepada materi dan poinnya. Yang pertama ini kita akan sedikit menjelaskan tentang sertifikat layak operasi. Jadi latar belakangnya sebenarnya situasinya banyak kebakaran yang disebabkan dan ditengarai karena arus pendek listrik atau konsleting, apalagi di Jakarta di pemukiman padat penduduk risikonya sangat tinggi dan sering terjadi. Nah, mungkin beberapa latar belakangnya karena pertama perangkat listrik yang digunakan tidak memenuhi standar, kedua ukuran dan kapasitasnya tidak sesuai, dan banyak instalasi listrik yang dipasang oleh orang yang tidak berkompeten. Akibatnya dampak kerugian yang timbul sangat besar. Bahasa kami di dunia kelistrikan, ya, istilah kebakaran itu pemiskinan massal, Pak. Nah, terus next. Nah, di sini langkah pemerintah saat tahun 2009 membuat Undang-Undang 30 tentang ketenaga listrikan yang mengatur tentang pertama perangkat dan alat yang digunakan ini sesuai dengan standar yang telah diuji oleh lembaga sertifikasi produk atau sesuai SNI. Yang kedua, tenaga kerja dan ahli yang membangun dan mengoperasikan mempunyai standar kompetensi yang diatur oleh SKKNI pemerintah. Nah, yang ketiga, sistem yang dibangun dan dipasang diuji telah memenuhi standar dengan kaidah aman, andal, dan ramah lingkungan. Nah, salah satu penekanan di Undang-Undang 30 tahun 2009 ini ada ketentuan di pasal 44 ayat 4 yang bunyinya setiap instalasi listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Dengan ketentuan pidana di pasal 54 ayat 1, setiap orang yang mengoperasikan instalasi listrik tanpa sertifikat layak operasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 ayat 4 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, kebetulan mungkin dari kita di lapangan juga tahu sosialisasinya mungkin kurang, dan mungkin melalui media ini kita bisa sekaligus sosialisasi dan membantu lingkungan kita sendiri aja, Bu, dari yang terdekat. Nah, undang-undangnya tahun 2009 pemerintah baru membuat Permen Tata Laksana sertifikasi dan akreditasinya itu tahun 2014 dengan Permen SDM nomor 5. Nah, pemerintah juga menunjuk lembaga penerbit sertifikat layak operasi yang sampai sekarang jumlahnya ada 37, diantaranya 4 perusahaan BUMN dan salah satunya kami PT Nalendra Lintas Samudra yang berdiri di Jakarta sejak tahun 2015. Ya, mungkin penjelasannya, jadi sertifikat layak operasi ini sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, untuk melakukan inspeksi kelayakan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik. SLO menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah layak operasi atau sudah layak diberi tegangan instalasi listrik. Nah, pentingnya SLO di sini menjamin instalasi listrik yang terpasang sesuai dengan standar aman, andal, dan ramah lingkungan melalui pemeriksaan dan pengujian yang mata ujinya telah ditetapkan oleh Permen SDM. Nah, ini ketentuan SLO. Yang pertama, memastikan penerapan standar ketenaga listrikan.
Yang kedua, meningkatkan kepercayaan atau mengurangi resiko terhadap pemilik instalasi. Yang ketiga, pemenuhan persyaratan pasar, peraturan pemerintah, dan mencegah resiko yang tidak diinginkan. Nah, ini alur penerbitan SLO yang umum, jadi dari pemohon mengajukan ke kami. Kalau untuk listrik distribusi dan pemanfaatan kayak gardu, jaringan, kita langsung link dengan website Kementerian SDM. Tapi untuk sisi pembangkitan kita berhubungan dengan, kalau di DKI, Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Nah, ini yang kami mau utarakan kepada pihak Pemprov DKI. Jadi kebetulan kita punya program SLO untuk rumah ibadah gratis antara Pemprov DKI Jakarta dan Helindra, dengan tujuan menciptakan rumah ibadah yang taat regulasi, aman, andal, dan ramah lingkungan. Jadi di kesempatan ini izinkan kami mungkin sebagai dedikasi dan bakti lingkungan, kami khususnya hampir semua lahir dan besar di Jakarta dan mempunyai sekarang diberi kemampuan untuk melaksanakan ini. Di kesempatan ini kami minta kesempatan untuk bisa menjalankan program SLO gratis khususnya untuk tempat ibadah, Pak. Next. Nah, kenapa tempat ibadah? Yang pertama, terletak di tengah pemukiman dan lokasinya strategis mayoritasnya, Pak. Melibatkan aktivitas banyak orang, memiliki kapasitas listrik yang besar, membutuhkan perawatan berkala, dan ini instalasi listrik kerap kali luput dari perhatian padahal fungsinya sangat vital. Nah, tempat ibadah yang kami rencana untuk gratiskan ini, yang pertama sesuai regulasi karena kami lembaga inspeksi listrik tengah menengah, rumah ibadah yang daya listrik terpasangnya di atas 200 kPa dan memiliki genset di atas 200 kPa. Jadi kita menggratiskan semua SLO pemanfaatan dan pembangkitan. Ini. Ya, ini mungkin nanti bisa dibaca langsung tentang profil perusahaan kita. Ini layanan-layannya yang kita berikan dalam perusahaan PT Nalendra Lintas Samudra. Nah, saat ini kami sudah beroperasi di 16 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini peralatan kami yang digunakan. Next. Next. Nah, ini sertifikat yang kami terbitkan untuk kondisi ini rumah sakit COVID di Pulau Galang, Batam. Next. Dan untuk di Jakarta kami menerbitkan sertifikat untuk Jakarta International Stadium. Nah, ini harga yang telah ditentukan oleh Kementerian SDM untuk nilai per sertifikat. Next. Nah, ini SK penunjukan kami di DKI Jakarta. Ya. Mungkin ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji ada mau tambahan? Terima kasih, mohon izin Pak Wagub, Bapak Ibu sekalian dari PT Wihara. Mohon izin untuk mungkin tawaran ini karena ini sifatnya untuk keselamatan Pak Wagub, saya kira ini menjadi perhatian juga, dan yang ditawarkan adalah tanpa biaya, maka kemudian saya menyarankan untuk ini bisa diakomodir dan mungkin teknisnya akan dikoordinasikan oleh Biro Dikmental, tepatnya karena yang membawahi terkait dengan tempat-tempat ibadah. Mohon izin Pak Wagub. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu dari PT Nalendra Halilintar Samudra, terima kasih banyak atas
penawaran yang diberikan untuk program SLO Rumah Ibadah Gratis bagi Pemprov DKI Jakarta. Pada intinya kami dari jajaran Biro Kerjasama Daerah menyambut baik itikat inisiasi yang akan ditawarkan dari PT Nailendra. Sebagai SKPD pengampu untuk rumah ibadah adalah Biro Dikmental. Nanti kami akan koordinasikan untuk PKS-nya Pak izin untuk tindak lanjut pelaksanaan program SLO Rumah Ibadah Gratis ini. Demikian Pak, terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu dari PT Halilintar Nailendra, kami menyambut baik satu gagasan dan niat baik membantu program SLO Rumah Ibadah gratis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Berapa banyak rencananya ya? Semuanya nggak apa-apa kalau bisa Pak. Ya, jadi sedapat mungkin yang dimungkinkan ya. Di Jakarta, mungkin juga masjid, gereja ya, pura, vihara dan lain-lain. Kami tentu terima kasih atas nama Pemprov dan masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik, dengan cepat, memberi manfaat bagi kita semua, mendapat keberkahan dan juga dapat dicontoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk juga berkontribusi bagi masyarakat. Ya, saya kira itu. Ada lagi Pak Puji? Cukup? Ibu cukup? Gitu ya, nanti ditindaklanjuti. Nanti Ibu tolong ya, ditindaklanjuti dengan dinas terkait, dinas Biro Dikmental, supaya nanti diprogramkan lah gitu ya. Kalau perlu nanti diacarakan lah ya, di beberapa masjid nanti atau beberapa pura nanti kita hadir lah ya. Kegiatan ini menjadi penting. Sertifikat layak operasi memang kalau udah bicara rumah ibadah ya, nggak cuma soal sertifikat layak operasi, lain-lain juga kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Jadi kalau urusan agama tuh seolah-olah udah bener semua, dalam arti standarnya nggak diperhatikan. Kadang-kadang sertifikat tanahnya nggak diperhatikan, tata ruangnya ini letak semua tuh nggak diperhatikan gitu loh. Apalagi ini menyangkut listrik kan, jadi perlu menjadi perhatian, jangan sampai nanti ada kejadian kebakaran dan lain sebagainya ya. Justru kalau tempat-tempat ibadah harus menjadi prioritas, harus menjadi contoh dia, harus menjadi teladan dia, bahwa dia di tempat yang rumah ibadah itu kan tempat suci, tempat terbaik. Jadi dia harus justru menjadi contoh yang memenuhi standar itu ya. Nah, sekiranya ini satu niat baik, pintu masuk kita untuk menjadikan rumah ibadah itu memenuhi standar bangunan yang baik lah dalam berbagai segi ya, termasuk soal sertifikat layak operasi dan sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.